Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Juli 2022 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat 8 Juli 2022, kita diajak oleh gereja untuk mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan kita, agar kita setia pada perutusan kita berdasarkan iman, bukan berdasarkan kekuatan. Bagaimana firman Tuhan menyapa kita? Mari kita mendengarkan. Hari ini Injil diambil dari Injil Matius, bab 10, ayat 16 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sesungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita mendapat perutusan dari Tuhan, yaitu mewartakan keselamatan, mewartakan kabar gembira, mewartakan kasih Allah, mewartakan Allah yang Maha Rahim lewat hidup kita yang nyata. Namun, dalam mewartakan itu, kita akan mengalami banyak kesulitan. Ada yang menentang kita, ada yang melawan kita, bahkan ada yang menganiaya kita. Dan menariknya, Tuhan meminta kita untuk tidak melawan. Kalau mengalami penganiayaan, malah disuruh lari, bukan melawan. Artinya apa? Artinya kita diminta mendasarkan perutusan kita melulu pada iman, bukan pada kekuatan, bukan pada kehebatan. Maka kalau mengalami kesulitan dan kita tidak mampu melawan, jangan kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Saya sudah melayani Engkau, menuruti firman-Mu, mewartakan kasih dan kebaikan-Mu, tetapi kami mengalami penganiayaan dan penderitaan, dan kami tidak bisa melawan. Di mana Engkau? Memang Tuhan tidak meminta kita untuk mewartakan kasih kebaikan Tuhan itu
dengan kehebatan, dengan kekuatan kita, melainkan dengan kasih dan iman, bahkan dengan kelemahan. Maka kalau mengalami tantangan, penghinaan, penganiayaan, kita diminta lari. Nah, sebelum selesai lari, Tuhan sudah datang. Tuhan yang mengerjakan. Jadi sebetulnya tugas perutusan kita adalah proyek Tuhan sendiri. Semuanya Tuhan yang mengatur. Bahkan ketika kita harus melawan dengan kata-kata, tidak usah pusing memikirkan apa yang harus dikatakan. Tuhan yang akan menganugerahkan tepat pada waktunya. Karena bukan kita yang akan membela diri, tetapi Roh Bapa yang ada di dalam diri kita. Dialah yang kemudian akan memberikan apa yang harus kita sampaikan untuk membela kerajaan. Dari pihak kita tetap harus ada kerendahan hati. Kita tidak boleh mewartakan, menjalankan perutusan berdasarkan kehebatan, berdasarkan kekuatan, tetapi berdasarkan kepercayaan penuh hanya kepada Allah saja. Dari situ kemudian kita bisa mengerti bahwa mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih Tuhan, semua bisa. Karena tidak berdasarkan kehebatan, tidak berdasarkan kekuatan, tetapi berdasarkan kepercayaan, bahkan dalam kelemahan. Jadi semua bisa. Tidak ada yang punya alasan, waduh saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak sehebat dia. Tidak ada. Karena tidak berdasarkan kehebatan, tidak berdasarkan kekuatan, tetapi berdasarkan kepercayaan penuh, pasrah, percaya akan penyelenggaraan ilahi. Dan kita tugasnya mewartakan saja. Kalau mengalami kesulitan, kita mencari jalan bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan itu. Kalau mengalami pertentangan, bahkan mengalami penganiayaan, tidak usah melawan, lari saja, menyelamatkan diri, tetapi tetap mewartakan kasih Allah. Jangan menjadi pahit hati, tawar hati, tetap setia, tetap dengan penuh sukacita, mewartakan kasih Allah. Yang lainnya, biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Karena kita adalah utusannya. Kita diminta mewartakan kasih Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat seluruh sikap hidup kita. Hasilnya bagaimana? Tuhan yang mengatur. Kesulitan apa yang harus dijalani? Tekun saja menjalaninya. Cari yang terbaik. Tidak perlu melawan. Kalau ada kesulitan besar, penganiayaan, lari saja. Bahkan kita tetap harus mewartakan kasih Allah dalam kelembutan. Di dalam kelemahan. Karena ketika kita lemah, maka kita kuat. Tuhan Yesus sendiri mewartakan kasih Allah yang tanpa batas itu di dalam kelemahan. Bahkan di dalam kematiannya, nampak cinta Allah yang begitu besar. Dengan tenang, dengan setia, Tuhan memikul salib menuju ke Golgota, menyatakan cinta Allah kepada kita yang tak terbatas. Mencintai dalam diam, mewartakan kebaikan dalam kelemahan, dalam kelembutan, dalam kerendahan hati. Karena kita adalah para utusan Allah untuk menyatakan kasih dan kuasa Allah itu di dalam kesederhanaan, bahkan di dalam kelemahan, tetapi berdasarkan iman. Maka kemudian semua orang dilibatkan, semua orang akan terbuka bahwa kuasa Allah lah yang meraja atas kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena kita percaya. Bahkan percaya juga dalam kelemahan kita. Tetapi kuasa Allah lah yang mengatur segala-galanya. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih,
Jangan takut. Kita jalani perutusan kita masing-masing, mewartakan kebaikan dan kasih Allah apapun yang kita alami. Dan kita tidak perlu mengeluh, melainkan percayakan semuanya kepada Allah. Di dalam kelemahan kita, nyatalah kuasa Allah. Kita mewartakan perutusan, menjalani perutusan kita, mewartakan kasih Allah berdasarkan iman, bukan berdasarkan kuasa maupun kehebatan kita. Maka para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita memohon berkat Tuhan, agar kita mempunyai iman yang sedemikian itu, sehingga kita mampu, berani dan ikhlas, penuh sukacita, mewartakan kasih Allah, menjalani tugas perutusan kita. Juga ketika kita harus menjalaninya di dalam tantangan, di dalam kelemahan. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menyelesaikan segala-galanya. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Juli 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.